Semuanya, kali ini kita akan belajar tentang desain penelitian korelasi regresi. Menurut kalian, apakah fungsinya itu sama atau beda? Dan kapan kita menggunakan keduanya? Mari kita bahas bersama. Keduanya memiliki perbedaan secara khusus pada tujuannya. Kalau analisis korelasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau analisis regresi bertujuan untuk mengetahui atau memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Misalnya, ketika kita ingin mengevaluasi hubungan antara tingkat konsumsi bahan bakar kendaraan dan tingkat populasi udara di sebuah kota, jika analisis korelasi menunjukkan korelasi negatif yang kuat, artinya semakin tinggi konsumsi bahan bakar kendaraan, semakin tinggi tingkat polusi udara. Sementara, kalau analisis regresi ini dapat digunakan untuk memperkirakan peningkatan polusi udara yang mungkin terjadi jika konsumsi bahan bakar kendaraan naik sebesar jumlah tertentu. Memberikan informasi penting untuk merencanakan kebijakan pengendalian polusi udara. Nah, balik lagi ke korelasi. Ini perlu memperhatikan skala datanya. Misalnya, korelasi product moment dapat digunakan untuk skala data rasio. Korelasi rank Spearman dapat digunakan untuk skala data ordinal. Kalau yang analisis regresi, ini biasanya dibagi menjadi dua, regresi linear dan regresi non-linear. Yang kedua adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Lalu kita lihat tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Dilihat dari tujuannya, ini untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian bagaimana syarat untuk menggunakan analisis regresi linear sederhana ini? Yang pertama, datanya harus valid dan primer. Kemudian normalitas dan realitas. Yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan mengacu pada. Nah, yang pertama adalah membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kalau sebaliknya, tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kedua, bisa dibandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh. Jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka variabel X tidak berpengaruh. Kemudian syarat variabel. Syarat variabel yang pertama, data yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Kedua, pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui dua cara. Variabel X ditentukan terlebih dahulu atau sekaligus dihitung X dan Y. Kemudian kita lanjut ke analisis linear berganda. Tujuannya itu hampir mirip dengan yang pertama tadi, linear sederhana. Kalau yang ini memiliki tujuan menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi di sini ada dua atau lebih variabel independen. Kalau yang linear sederhana masing-masing cuma satu. Kemudian syarat untuk bisa menggunakan analisis linear berganda ini, pertama, error atau residual berdistribusi normal. Kemudian tidak terdapat multikolinearitas. 3. Tidak terjadi heteroskedastisitas. Keempat, tidak terjadi autokorelasi. Ketiga, dasar pengambilan keputusan mengacu pada yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 seperti sebelumnya. Kemudian, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung itu lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan dependen. Begitu juga dengan sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Kemudian terakhir, langkah menganalisis regresi nilai linear berganda. Koefisien determinansi. Kedua, pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui dua tahap uji F dan uji T. Nah, biasanya uji linear sederhana maupun berganda ini bisa dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Kemudian kita lanjut ke analisis korelasi, di mana digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Koefisien korelasi ini mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar negatif 1 hingga plus 1. Kalau negatif 1 ini menunjukkan korelasi negatif sempurna, 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Lalu tujuan dari korelasi ini untuk menilai sejauh mana hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Terus bisa dilihat ciri-ciri analisis korelasi. Yang pertama adalah nilai yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Nilainya berkisar antara negatif 1 hingga 1. Bila arah korelasinya positif, ini akan bergerak sama. Negatif jika bergerak ke arah yang berlawanan. Kemudian kekuatan korelasi. Jika nilai mendekati negatif 1 atau 1 menunjukkan korelasi yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada hubungan. Selanjutnya, signifikansi statistik. Ini menentukan apakah hubungan antara variabel secara signifikan berbeda dari 0 atau hanya kebetulan. Juga bisa digunakan diagram scatter, grafik yang memvisualisasikan hubungan antara variabel untuk melihat pola atau anomali. Kemudian outlier, poin data yang jauh dari pola umum dan dapat memengaruhi hasil korelasi. Lalu kita harus berhati-hati dengan korelasi dan kausalitas. Korelasi tidak menyatakan sebab akibat, hanya menunjukkan hubungan statistik antara variabel. Lalu kelebihan dari korelasi. Kelebihan analisis korelasi ini melibatkan kemampuannya untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel, memberikan indikasi kekuatan dan arah hubungan tersebut. Namun kekurangannya termasuk ketidakmampuannya untuk menentukan sebab akibat dan sensitivitas terhadap asumsi data, normalitas, dan linearitas. Keberhasilan analisis korelasi ini tergantung pada asumsi bahwa hubungan antara variabel bersifat linear dan distribusi data bersifat normal. Macam-macam korelasi ini ada korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Nah, ini adalah contoh penelitian menggunakan analisis korelasi. Bisa dilihat dari judulnya ini, analisis korelasi untuk mengetahui keeratan hubungan antara keaktifan mahasiswa dengan hasil belajar akhir. Jadi, di sini akan menganalisis hubungan antara keaktifan mahasiswa dengan hasil belajar akhir. Gitu. Kemudian kalau analisis regresi ini bisa dilihat dari pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang makanan di rumah makan ayam bakar Wong Solo Araujen Kota Makassar.